bring tau ormas. Oh iya, oh proyek yang minta jatah sok mana yang hayang aman, ku hayang dikawal dan sebagainya. Nah itu Sejarah panjang ormas untuk kemerdekaan Indonesia itu sangat luar biasa. Luar biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita di Fix Cinema ngobrol ngalir ngidul. Ketika kita berselancar di dunia TikTok, Majis, nah menghadirkan Majis di dia karena Majis itu sebagai ketua KNPI Kecamatan Berumbur Limbangan. Nah, kenapa Diksi memanggil Majis? Karena mungkin lebih relevan di bidangnya. Sebenarnya hari ormas naon gitu. Ormasnya apa? Ormasnya apa, Pak Haji? Menurut Majis atau menurut pandangan undang-undang boleh lah. jadi setahu saya ormas itu apa Pak Depa? Nah, ini masalah yang Banyak betul yang boleh paham. Nanti terus bagaimana? jadi memang ormas itu ya secara substantif atau secara hakikat ormas itu merupakan suatu perkumpulan. Jadi sebenarnya kita harus bedakan dulu nih, jangan sampai digeneralisir ormas semuanya. Kan ini ada ormas keagamaan, ada ormas kemasyarakatan, ada ormas perusahaan pun ada ormas pers juga, wartawan dan lain sebagainya. Cuma kalau bertanya apa itu ormas, ormas itu sebuah kumpulan yang mana sebenarnya ini harus membahas sejarah dulu sedikit Pak Rupi. Oh, silakan. Jadi terciptanya ormas itu dulu sebelum atau pra kemerdekaan Indonesia Raya. Sebelum merdeka itu kan banyak nih golongan-golongan atau circle. Ada yang dari Sumatera, Jauhnya. ada yang dari Sunda, ada yang dari Jawa, Papua dan lain sebagainya. Kemudian basicnya pun ada yang dari pendidikan, ada yang dari santri mungkin ya, dari perguruan, banyak. Nah, mereka membuat satu perkumpulan untuk menunjukkan eksistensi dan berkontribusi akan kemerdekaan Indonesia. Nah, makanya di pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa PKN yang diduduki oleh Pak Ropi ya, itu ada kalimat, tapi kalau teman-teman semua yang lihat di sini pernah baca-bacalah sedikit, ada kalimat yang disebut pro patria primus patrialis. Nah, Indonesia merdeka itu dengan pro patria primus patrialis mengalir. Jadi itu si ormas-ormas atau si kelompok-kelompok golongan-golongan lebih mementingkan kemerdekaannya daripada golongannya. Kemudian terciptalah Sumpah Pemuda dulu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu embrio ormas di situ. Jadi ada di Gerupan Sunda, kemudian ada di Gerupan Sumatera. Mereka menunjukkan eksistensi budaya atau sukunya masing-masing untuk memerdekakan Indonesia. Nah, berarti kalau kita tarik ya di tengah deket cek si Pak Depa, mau di tengah deket karena tuh ada. Kita perlu ditakis Pak Depa. Kalau mau di tengah deket, ormasnya dari dulu memang berkontribusi besar akan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu ormas. Berarti pasca kemerdekaan pun ormas harus menjadi mitra pemerintah dan mitra masyarakat. Nah, contoh, bagaimana nih kita membereskan isu pendidikan? Nah, misalnya di salah satu pendidikan ada yang dikorupsi, nah ormas hadir untuk mengadvokasi masyarakat. Hak-hak masyarakat harus disampaikan. Nah, itulah secara garis besar tentang ormas gitu. Sebelum kita berangkat masalah negatif positifnya ya. Oke. Seperti itu. Jadi apa bedanya Majis antara ormas dan LSM? Karena betul. di media sosial itu LSM dan ormas tuh apa ya? Sering-sering disebut. Betul. Sedangkan kita tidak bisa membedakan. Mana? Kadang kita langsung menjudge bahwa ini ormas, ini LSM. Betul. Bukan nama goreng. Nah, sedangkan kita juga tidak tahu apa itu LSM, apa itu ormas. Nah, jadi apa perbedaannya? Mungkin memang tadi nggak dibahas ya. Kita juga harus bisa paham bahwa ada ormas, ada LSM, ada OKP, ada komunitas, ada apa itu yang sifatnya ad hoc lah. Orang-orang yang bikin acara itu kan kadang-kadang kita bikin kumpulan-kumpulan tuh panitia ad hoc. Nah,
itu banyak sekali beragam. Itu perbedaannya mungkin di dalam regulasi Kesbanpol, regulasi Kemenpora, Kemensos dan lain sebagainya. Contoh, Karang Taruna pun kan itu bisa disebut organisasi masyarakat loh. Cuma payung hukumnya jelas dari Kemensos kan. Kemudian ada juga yang payung hukumnya dari Kemenpora. Ada juga yang dari Kesbanpol misalnya itu ormas kan terdaftar ke Kesbanpol. Banyak lah. Makanya ada yang disebut organisasi plat merah seperti KNPI, Karang Taruna, itu yang berafiliasi dengan pemerintah, Pak Ropi. Cuma yang membedakan itu dari segi ADART yang paling mencolok. Nah, dari segi tupoksi pun, LSM itu kan bisa ditarik singkatan dari lembaga swadaya masyarakat. Yang mana bagaimana caranya si LSM itu bisa memberdayakan anggota LSM tersebut dan masyarakat luas. Makanya bergeraknya itu LSM dan seperti pers, wartawan, banyak itu dari LSM. Kemudian ada juga OKP, organisasi kepemudaan. Nah, Pak Rufi kan di Ansor, saya di KNPI itu organisasi kepemudaan. Pernah Abi kajaknya Bi? Pak Depal kan misalnya dari Pataya. itu semua OKP. Ada komunitas. Komunitas itu tidak perlu ada izin Kesbanpol, tidak perlu ada izin apa. Misalnya kita ada berlima membuat komunitas motor misalnya, jadi komunitas. Nah, itulah sedikit perbedaan-perbedaan antara OKP, Ormas, LSM dan komunitas, Pak. Balik dari ke obrolan tadi, mengajis ke belakang yang tadi di awal. Tadi kan sejarah panjang ormas untuk kemerdekaan Indonesia itu sangat luar biasa. Luar biasanya. Dan ini belum diketahui mungkin oleh sebanyak Ya, orang. masih awam lah. Banyak orang awam yang tidak mengetahui bahwa ormas itu berkontribusi atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Betul. Apakah sekarang ormas itu menjadi unsur yang membangun kemajuan bangsa atau bahkan menjadi penghambat kemajuan bangsa itu sendiri? Kadang di era sekarang ya. Karena di yang apa? Salah atau yang menjadi bahan obrolan. Kalian ya. Jadi bahan obrolan teh justru ormas. Jadi ormasnya menjadi bahan penghambat untuk kemajuan bangsa. Jadi citra nanti negatif. Oh, Mang Esa, kumaha pandangan Mang Esa? Ormas sebagai masyarakat gitu. Tapi mah tuh saya salah jawab ke Bapak Abi ormas. Lanjut. Anda diketahui Karena terbiasa ngejawab. Hidung masih keren. Mana dia masalah. Nah, itu menurut santri. santri kan ada orang Menurut santri, Ini pandangan tentang ormas itu mana? mana wesak. lupa nya ada kumaha tuh. Gitu. Soalnya sudah semuanya untuk menggulati ormas kumaha. Iya. Bingung atuh. Itu gimana? Pandangan. Sedang apa ngadenge gitu? Dia mah hidup besar di pesantren. Kan di dia mah kan sebagai masyarakat tuh. Ormas teh geuning aya slogan kia geuning muncul masyarakat maksud. Terus tentara hajat cenah. Oh iya yang di TikTok ramai tuh. Tentara hajat cenah. Mau kemana tentara hajat? Tuh jagaan drum cenah. Aya anu kitu. Padahal mah citra ormas dari masa lalu Mah bagus gitu. Keren gitu. keren luar biasa. Sahabat bisa kieu. Nah, jadi citra nanti jadi berbalik gitu. Kayak naon gitu. Ada apa ini tema aja? Memang menarik pisan Pak Ropi. Apa yang kita bahas teh memang salah satunya yang sedang yang sedang dialami lah keresahan oleh masyarakat. Ini harus kita tekankan, kaderisasi bagi ormas ini di sisi lain wawasan kebangsaan juga harus ada wawasan kemanusiaan. Karena kan kita suka lupa. Kita minta-minta dengan petantang petenteng, mereka tidak tahu dan tidak merasa bagaimana kalau orang tuanya yang ada di posisi dia. Benar kata itu. Sana itu. Sebenarnya Pak. Apalagi ini ada yang mungkin ya karena kieu. Halo. Taruh bantuan desa turun. Ormas itu harus hadir di sana dalam segi mengawal.
bagaimana spek yang sesuai dengan apa yang harusnya diimplementasikan dikawal. Bukan meminta jatah. Kalau meminta jatah misalnya ya ke desa, misalnya di desa Bandung Barat, Ya, Bandung Misal, Barat. Bandung Barat. Ayo yuk pembangunan turun ngebangun irigasi misalnya DDT dengan nominal sekian dan terima kasih misal. Bering tau mas. Oh iya, proyek yang minta jatah sok mana yang aman, lain dikawal dan sebagainya. Nah itu teh kan bakal mengurangi kos. Kalau mengurangi kos berarti mengurangi spek bangunan. Kalau mengurangi spek bangunan berarti babali rusak. Bagaimana dia yang punya cita-cita untuk nikah masa depan? Nah, ini yang menjadi impact daripada ormas tidak menjalankan tupoksinya seperti itu. Yang harusnya mendukung kalau menjadi kontra, akhirnya memang mengganggu. Makanya tadi ketika pertanyaannya, kalau ormas mengganggu, saya lebih mengharuskan kalau ormas mengganggu terhadap pembangunan atau misalnya investor-investor, apakah baik atau tidak? Saya katakan tidak baik. Jadi branding ormas itu jelek karena saya katakan ini juga bergeser secara fungsinya. Tapi bukan ormasnya yang salah, yang mengisi ormasnya, orang-orangnya yang salah, bukan ormasnya. Contoh di sini kan banyak ya, ada Green PP, Satria Kawani, terus di agamanya di agamisnya Banser, Kokam namanya banyak, Brigade Persi. Itu ormas-ormas yang sangat baik. PP itu baik. Cuma karena mungkin oknum yang menjalankan ormas tersebut tidak sesuai dengan SOP yang diperintah oleh ketuanya, jadi menjadikan branding jelek. Padahal mah tujuan awalnya olahraga didirikan lagi ke Semulia. Oh ya, Sangat menurut baik ya. Baik berorganisasi dan kegiatan sosial. balik lagi. Eta keren ormas. Keren tuh. Sama hayat. Kurang tegawe tapi terbayar. Sama hayat. Nah, kulantaran. Yang tuh. Oh. Nah, kulantaran tadi gaji. Nah, ini harus diluruskan juga. Kulantaran tadi gaji, jadi membabi buta. Apapun potensi pidu itu pasti diundang. Nah, ini yang harus sadar. Wahai manusia-manusia, harus sadar. Jadi gua perlu menghadalah ulah di organisasi teh. Kan si ieu teh aktivis di organisasi. Tapi kan dapur can gemul, ada ribet. Beda jeung kami dapur kan gemul wae jadi. Ada dua konteks kalau gitu. Nah, konteks pertama, jelema anu teu boga duit, tapi manehna yang berkontribusi besar ke masyarakat miluan ormas. Karena teu pakai duit, jeung teu ngahasilkeun duit. Aya oge konteks urang kayak fokus di organisasi, tapi kumaha carana teu neangan duit di organisasi, urang baheula kudu beres. Pancek si Kalmax ge. Cek si Mang Kalmax, ketika urang ngobrolkeun politik ekonomi, urang teh kudu dahar heula, kudu boga baju heula, kudu boga imah urang. Kudu sebel we, sehingga ketika kita berorganisasi, berpolitik, berekonomi, moal mencari keuntungan untuk diri. Al-Fatihah. Pembangunan itu ada dua. Bagaimana caranya si pemuda itu yang akan masuk ormas memiliki spirit membangun SDM dan membangun infrastruktur. Lalu membangun infrastruktur ya contoh di desa ieu nya, di desa di Pangan Barat. Pak Kades teh ieu rek ngabangun. Nah, pemuda yang memiliki spirit agent of development nyiruan. Kumaha Pak Kades, manawi aya teh dibatos ku pemuda. Itu cenah wayana pangarukan siap ku abdi diabdikeun pemuda anu bagian ngarutas swadaya masyarakat dan sebagainya dibantuan. Sehingga terjadilah pembangunan yang sangat baik. Ada lagi pembangunan secara sumber daya manusia. Contoh aya Mang Depang. Kumaha caranya sirah-sirah jeung jiwa-jiwana teh secara spiritual diberesan. Wahai jiwa ya. Nah, anu terakhir, pemuda harus memiliki fungsi agent of controlling. Kumaha carana permasalahan anu aya di lembur masing-masing pemuda nu rek abus ormas bisa mereskeun problem solvingna atau bisa mereskeun konflikna di lemburna masing-masing. Contoh, aya dulu di balad urang di hanutan jadi gede, komo bebeja ka kolot. Akhirnya emasnya kolot. Tah si pemuda anu boga agent of controlling kudu hadir di dinya. Geus maneh teh orang dia kudu damai dan lain sebagainya. Nah, Minimal beres didinya. minimal beres didinya itu agent of controlling. Ada deui agent of controlling teh kumaha carana tadi teh ya.
agent of change teu kaganggu, agent of development teu kapanggu ku kontrol sosial. Misal isu nu kerame tramadol tapi obat anu kerame ya ini harus menjadi edukasi ya buat masyarakat, khususnya masyarakat Limbangan, bahwa sekarang ini kita lagi marak obat-obatan. Obat-obatan itu sebenarnya bukan narkoba, bukan juga narkotika. Itu mah hanya obat tipe G. Tipe G itu keras lah, yang mana dikeluarkan harus berdasarkan resep dokter. G, tipe G. Ada 3 jenis ini. Mungkin sebagian yang sudah nonton ada yang sudah tahu ya. Pertama itu ada obat tramadol, ada obat triek, ada obat eksimer. Benar teman? Obat asal. Ayat itu ngomongin Pak. Nah, apa ada tanah. ayat tilu obat ukur mana tuh Limbangan paroki. Yang tadi ya. Nah, ini yang menghambat paroki akan kemajuan Limbangan. Tadi teh disentuh bahwa Limbangan rek dihidungkeun, rek dibodaskeun aya di pundak para pemuda ayeuna. 5 tahun yang akan datang pemuda Limbangan rek dikumakeun aya di pundak pemuda. Sementara pemuda turun-turun dibere racun supaya jelema atau pemuda Limbangan 5 tahun yang akan datang bodoh, kuuleun, pemikiran-pemikirannya tidak bisa menembus cakrawala, temperamental, babari edan, babari ngadek dan lain sebagainya. Bahaya tuh. Makanya pemuda ya, apalagi yang mau masuk ormas harus memiliki 3 fungsi tersebut. Tadi dia obat-obatan. Jangan sampai ormas itu yang harusnya menjadi mitra masyarakat, harus membentengi pemuda-pemuda untuk tidak mengahalkan tramadol dan lain-lain, ini malah menjadi contoh, apalagi meng-backup. Lamun ormas nge-backup, ya maka bisa dinyatakan 5 tahun yang akan datang Limbangan akan gelap. Ya kan kembali ke tahun-tahun belakangnya. Dulu kan ormas teh udah balik puasa gini, perubahan dulu kan beratas. Tapi puasa aja nama asa teh gak ada ngomong, bener tuh. Bener tuh ayah ngomong beratas narkoba tuh kemana gitu aja. Mungkin sekolah atau tapi memang berstrategi mungkinnya tidak tahu lah. Lalu jelas saya dari KNPI kami dengan teman-teman pernah mencoba memberantas hal tersebut. Saya juga kan saya juga kan ketua KNPI manusia biasa, banyak kekurangan. Saya ingin belajar mengimplementasikan atau mengamalkan 3 fungsi pemuda tadi. Nah, salah satunya saya mencoba untuk membasmi obat-obatan tersebut. Nah, yang paling miris nih warga Limbangan ini harus tahu bahwa obat-obatan tersebut sudah menjadi kebutuhan dasar. Mari bang, daripada dahar sabu, daripada obat paribasakan sarapan lah, sarapan lah, ada dahar gilinding, cenanya ucap perudak. Ada rasa beda. Itu mah. Obat hasil ini. Ya, obat kita itu ini harus gimana ya? Harus sadar lah. Harus sadar dengan cara seperti ini. Lamun marane masih kena beki, kop jang sorangan. Sepakat tetapi karena kita tidak bisa mengintervensi. Mana kesek ulah dahar we urang hese. Geus we kieu eta mah anu ngadang. Sorangan we. Mun maneh masih kena beki, ya para pemuda anu sok ngahatanan gilinding, mun maneh masih kena beki, jam sorangan. Sampai mau meten aja. Ulah ditempakeun ka generasi, Paropi. Nah, Abi dulu pas ngeberantas itu banyak di Limbangan ini tuh yang komen, wah itu mau berantas bari aroso, wah itu mau berantas karena itu sudah dikasih pemahaman oleh saya. Maneh osok kurang apal, tapi maneh ridho tuh lamun generasi Limbangan kata nabi adi maneh seperti kieu. Ridho, mata geus heup beuki nangan saukur nepi ka maneh. Ulah nepi ka generasi, hayu urang usik teh urang. Hiluna bikin jadi budak-budak mainan. Jadilah nilu Paropi harita teh. Tah intina kieu. Bahwa ayolah sadar. Ini PR kita semua. PR pemuda, PR pemerintah, PR aparat kepolisian dan TNI, PR Kades, PR Forkopimca, PR MUI, PR KBA anak. Bagaimana caranya menyelamatkan generasi 5 tahun yang akan datang supaya sehat secara mental, spiritual dan intelektual. Karena ngobrol ke Limbangan ngadung orang atau nanti bahasa kereta mah bonus demografi. Itu mau pernah terjadi di Limbangan ngadung orang. Lamun tadi mimitian ku budak orang.
5 tahun yang akan datang ya orang kan gampang bakal seperti kumaha. Nah, slogan itu teh tulunya. Tuh, Di zaman kalau orang 5 tahun marah, kalau orang bapak-bapak, orang marah, 5 tahun marah. Gila kalau tanya. karena memang karena itu harus dimimitian, harus diawali oleh kita sebagai penggerak tadi teh cek. Benar gitu. Ya mudah-mudahan ya. Ya saya pada Senang tapi itu tahu warga netizen pokoknya mah masyarakat hati-hati anak-anaknya adik-adiknya dikontrol tiap dinten atau di balat-balatnya dikontrol tiap dinten supaya tidak tersusupi oleh obat-obatan terlarang. Itu berarti next. Ya minimal kan maksudnya orang oke peduli terhadap lingkungannya. Nah, minimal orang kontrol ke keluarga. Namun semua orang mengontrol keluarganya masing-masing mungkin itu tidak akan terjadi. Namun orang mengandalkan wayah nyalakan wae lulukur, orang sendiri anu terdekat cuek bebek dan cuek dadan. Oh cuek wae mah nyangkis we. nah itu pembahasan sekarang udah beres nih Pak Robi ya. Semoga ada manfaat buat generasi anak muda sekarang ya. Mah esa banget. Ormas tadi. Paham nggak? Udah dituliskan dia ngamuk. Siap. Tadi ada lebet ormas teh. Pade. Mana tuh ditutup aja Pak Robi. Ku asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Assalamualaikum.